melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Yang insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan kajian pada subuh yang akan diisi oleh guru kita Bapak Ustaz Mahar Al-Qusay. Alhamdulillah sudah hadir di teman-teman kita. Mudah-mudahan apa yang kita telah lakukan dan apa yang akan kita lakukan merupakan amal soleh yang kelak akan memberat timbangan kebaikan di yaumul mizan. Amin. Amin. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya, dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah, untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti biasa nanti Bapak Ustaz Mahar akan menyampaikan tausiah sampai pada waktu zuhur, dan di akhir sesi ada tanya jawab. Barangkali ada bapak-bapak yang ingin bertanya atau ingin menambahkan di sesi tanya jawab nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada guru kita Bapak Ustaz Mahar Al-Qusay, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Azza wa Jalla dalam rangkaian sampai detik hari ini, nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan sudah selayaknya rasa syukur itu kita hadirkan, karena begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita sampai detik hari ini. Hatta terbesar adalah ketika Allah memulangkan ruh kita dari kematian sementara kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut seluruh ruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi tidur, dan tidak semuanya Allah kembalikan ruh itu. Dan bersyukur kita, ruh kita pada pagi hari ini Allah hadirkan, Allah kembalikan dari kematian sementara kita. Semoga ini adalah momentum, kesempatan yang mampu kita manfaatkan dengan ruhnya kembali kepada jasad kita, untuk sama-sama kita memanfaatkan bekal kelak bertemu Allah. Kesempatan untuk berbekal amal soleh ketika Allah memanggil kita. Dan inilah bagian dari sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Kita mampu diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang berbekal kebahagiaan lewat takwa kita ketika nanti kita berada di kehidupan yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam
selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang sempurna keimanannya, yang sempurna ibadahnya, hatta menjadi sebuah contoh untuk kita semua dalam menjalankan kehidupan, dalam menjalankan aktualisasi tauhid kita dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih ada di bulan Agustus kalender Masehi, di mana momentum Agustus adalah momentum di mana Allah memberikan nikmat kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Rakyatnya adalah kita. Di mana kemerdekaan itu didapatkan tanpa kita yang saat ini berjuang melewati penjajahan pada masa lampau. 81 tahun kita merdeka, perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita untuk hidup bangsa Indonesia dengan kemerdekaan. Akan tetapi, sudahkah kita menjadi orang-orang yang berkontribusi membangun, mengisi kemerdekaan itu untuk bisa menjadi orang-orang yang mampu berkontribusi kebaikan untuk negara ini? Ya. Karena peran kita sebagai rakyat Indonesia, momentumnya itu bisa dihitung dengan jari. Salah satunya adalah dengan mengikuti pemilu. Itu kontribusi kita dalam rangka membangun, memanfaatkan, mendesain negara ini untuk menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karena itu di bulan Agustus kemerdekaan yang Allah takdirkan, terkadang kita mengekspresikan dengan yang berbeda-beda. Ada yang mengekspresikan rata-rata mayoritas dengan lomba. Ada yang mengekspresikan rata-rata dengan beristighosah. Ada juga yang mengekspresikan dengan membuat acara-acara yang sifatnya adalah mensyukuri nikmat Allah atas kemerdekaan tersebut. Oleh karena itu, Agustus adalah bulan di mana kita mengekspresikan, mengisi kemerdekaan yang Allah takdirkan di 81 tahun yang lalu. Bertepatan dengan tahun ini di Hijriahnya, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita ada di bulan Rabiul Awal. Betul Pak ya? Rabiul Awal. Dan ini tidak bulan yang sama momentumnya, di mana ada seorang manusia yang Allah turunkan, Allah lahirkan, Allah munculkan di dunia ini untuk merubah peradaban. Kalau di bulan Agustus ada kemerdekaan, merubah Indonesia mulai dari penjajah, dari kebebasan, di bulan Rabiul Awal Allah melahirkan seorang pemuda yang bernama Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar lahirnya seorang pemuda, tapi lahirnya peradaban baru, lahirnya sebuah momentum di mana dari kebodohan menjadi sebuah keniscayaan kita, seorang hamba Allah yang mengenal Rabb-Nya. Oleh karena itu, banyak juga ekspresi yang dilakukan umat Islam ketika Rabiul Awal dalam rangka
menyambut, memperingati lahirnya seorang nabi ya, yang membawa peradaban. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian ya, dalam rangkaian lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, maka ekspresi ya, mengadakan peringatan Maulid Nabi menjadi sebuah ya, tradisi, sebuah momentum, sebuah acara yang digulirkan umat Islam. Ya. Kalau kemerdekaan ekspresinya adalah lomba, tapi ketika Rabiul Awal ekspresinya adalah bagaimana kita memperingati ya, lahirnya Nabi Muhammad SAW yang berubah peradaban. Ya. Lalu apa ekspresi, intisari, urgensi dari kita mengingati, memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Karena hampir mayoritas hal itu dilakukan, acara tersebut digulirkan dengan tajuk, tujuan, niat cintanya seorang umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas kelahiran nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hadirin dari Allah Subhanahu Wa Taala perlu kita gali, perlu kita maknai sesungguhnya apa yang seharusnya menjadi aktualisasi kita, menjadi ekspresi kita mencintai Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar memperingati Maulid Nabi kelahirannya, tapi kita mampu melahirkan, memunculkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk yang nyata, dalam bentuk yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, bukan hanya sekedar kita menjadi panitia untuk digulirkan acara Maulid Nabi, tapi kita mampu memaknai urgensi dari kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya para salafus soleh ya, mengekspresikan cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama adalah ia tunduk dan patuh pada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak, tunduk dan patuh kepada perintah Rasulullah. Artinya apa? Kalau tunduk dan patuh berarti taat. Tunduk dan patuh artinya mengikuti. Tunduk dan patuh artinya menjadikan perintah Rasulullah SAW adalah bagian yang harus kita ikuti. Ya. Yang kita ikuti. Kalau Rasulullah perintahkan kita sholat tepat pada waktunya, ya, maka itu bagian dari sebuah kegiatan, agenda, ya, perilaku, aktualisasi yang kita laksanakan. Ya, alhamdulillah, ya, kita telah melakukan itu sholat. Ya, tapi versinya Rasulullah SAW, sholatnya bukan hanya sekedar sholat, bapak-bapak, betul ya? Rasulullah mencontohkan kita melakukan sholat yang pertama adalah pertama tepat waktu, yang pertama, yang kedua adalah berjamaah. Ya, tepat waktu, berjamaah. Ya. Rasulullah pun mengatakan as-salatu ala waqi'ah. Sebaik-baik amal adalah sholat tepat pada waktunya. Ini perintah Rasulullah. Ya.
ini menjadi sebuah kecintaan kita kepada Rasulullah. Bila kita mampu mencintai Rasulullah, kita akan melakukan sholat berjamaah. Tanyakan pada diri kita, sudah sejauh mana kita cinta kepada Rasulullah, sudah sejauh mana kita menjalankan perintah Rasulullah. 4 waktu berjamaah, 2 poin. Poin yang ketiganya ini adalah di masjid, Bapak. Jadi kalau kita melakukan sholat tepat pada waktu berjamaah di masjid, itulah bentuk ketaatan kita terhadap perintah Rasulullah yang mencontohkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya. Jadi kalau kita hanya sekedar sholatnya nggak berjamaah, tidak di masjid, maka pertanyakan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Selain kita taat kepada Allah, maka bentuk rasa cinta kita, ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasul, apakah sudah menjadi kecintaan yang sesungguhnya, kecintaan keutuhan cinta kita kepada Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hasr mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Ayat ini Allah mempertegas kepada umat Rasulullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang dijalankan oleh Rasulullah, maka terimalah dan jalankan, ikuti. Ini adalah cinta, makna, urgensi kita ketika kita mengatakan cintanya kita kepada Rasulullah. Kalau hanya sekedar cinta kepada Rasulullah, kalau hanya sekedar salawat kepada Rasulullah, tapi tak mampu mengaktualisasi, tak mampu menjadi orang yang menunjukkan cinta sesungguhnya, maka semua orang pun mampu melakukan itu. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar sholat perintah Rasulullah. Rasulullah juga bagaimana memerintahkan kita untuk akrab dengan kitab Allah, Al-Quran, yang menjadi konsep sumber hukum yang ada, yang menjadi sebuah rule of game dari apa yang menjadi kehidupan kita. Kenapa Rasulullah memerintahkan kita untuk aktif, interaktif, dekat dengan Al-Quran? Karena Al-Quranlah yang menjadi konsep kehidupan seorang hamba Allah yang akan selamat bila ia mampu mengaktualisasi konsep Al-Quran, dan dia akan celaka bila jauh dari Al-Quran. Makanya Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Quran, baca Quran, dekati Quran, tadabburi Quran, maknai Quran, aktualisasi ayat-ayat Allah dalam kehidupan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti, kelak nanti Al-Quran akan mendatangi Allah yaumul qiyamah, di hari kiamat. Fa'ashhadu li ashabi, bagi orang-orang yang membacanya. Jadi hadirin yang
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya perintah salat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam konsep kehidupan kita, tapi menjadikan Quran sebagai pemimpin konsep hidup kita. Jadi bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kehidupan kita masih seret aja hidupnya, masih susah saja keadaannya, masih jauh aja dari kebahagiaan, mungkin ada konsep keterikatan kehidupan kita yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran ada Allah perintahkan jauhi riba. Mungkin bisa jadi ekonomi perniagaan kita masih mendekati riba. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menjadi orang-orang yang berukhuwah Islamiyah secara kental. Ya, mungkin bisa jadi kita menjadi orang yang selalu tidak mampu merajut ukhuwah Islamiyah. Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat buat diri kita, buat orang lain. Hatta Rasulullah mengatakan, orang-orang yang baik, orang-orang yang utama adalah orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairukum. Oleh karena itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah yang Rasulullah kerjakan, yang Rasulullah perintahkan menjadi bukti apakah kita sudah mencintai Rasulullah SAW. Tanyakan pada diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, buktinya cintanya seorang hamba Allah terhadap Rasul Nabi Muhammad SAW adalah menghidupkan sunnahnya. Menghidupkan sunnah. Apa kira-kira sunnahnya Rasulullah, bapak-bapak? Pak Rik? Contohnya nikah lagi. Betul, nggak salah. Berpoligami salah satu sunnah Rasulullah. Betul. Tapi ada catatan dan persiapannya Pak Rik, bukan hanya sekedar istri satu pulangnya pagi hari, mau istri dua nggak pulang-pulang gitu kerjanya. Sunnah Rasulullah SAW menjadi sebuah yang harus kita hidupkan. Artinya apa? Artinya sunnah Rasulullah kita lestarikan, kita ikuti, kita jalankan, kita menjadi orang-orang yang mengikuti semua sunnah Rasulullah. Tadi perintah Rasulullah adalah sholat tepat waktu, berjamaah di masjid. Ada lagi sunnah Rasulullah untuk tidak berkata yang tidak baik, salah satunya. Aulia yasmut, kalau kamu nggak bisa berbicara baik maka diam, salah satu sunnah Rasulullah. Itu hatta Rasulullah SAW menyunahkan kita untuk bisa berbagi. Apa dalilnya? Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang hamba, umatnya Rasulullah, yang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Salah satu sunnah Rasulullah yang harus kita hidupkan. Ini bagian dari sunnah Rasulullah. Jangan sampai kita mengaku mencintai Rasulullah, sunnahnya hanya sekedar tahu, tapi tidak kita lakukan. Sama orang lain selalu berantem, sama orang lain selalu iri, sama orang lain gak mampu akur. Ini menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Nah, kehidupan
mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ya menjadi sebuah prioritas bagaimana kita ya menjadi orang-orang yang mampu mengetahui sunnah Rasulullah. Karena sunnah Rasulullah begitu banyak bapak-bapak. Ya, mulai dia dari bangun tidur sampai mau tidur lagi sunnahnya banyak. Ya, sunnahnya banyak. Jadi mungkin ungkapan mewakili ketika ditanya sunnahnya apa, poligami. Wah, semua tahu itu sunnahnya Rasulullah. Ya. Tapi bagaimana Rasulullah ya menghidupkan sunnah ya mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah itu yang harus kita pelajari, itu yang harus kita tahu. Bisa jadi baru 10 menit dikit kecil kita mengetahui sunnah Rasulullah ya dikit. Makanya hadirin dimana Allah Subhanahu Wa Taala ya bagaimana kita mau mencintai Rasulullah dengan sesungguhnya ya dengan sebenar-benarnya ya kalau kita sendiri nggak tahu apa yang menjadi sunnah Rasulullah ya, apa yang menjadi sunnah Rasulullah ya. Coba kalau saya tanya bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang punya buku Sirah Nabawiyah Rasulullah SAW? Ada Pak? Selain Ustaz, ada yang mempunyai buku Sirah Nabawiyah? Hah? Bukan bukunya, PDF itu masalah. Bagaimana kita mau? Bagaimana kita tahu sunnah Rasulullah secara utuh kalau kita tidak mau mempelajari apa yang menjadi sejarahnya Rasulullah? Kita nggak tahu. Ya. Salah satu ya, yang disunahkan Rasulullah ba'da isya. Kalau tidak ada kepentingan adalah tidur. Itu sudah Rasulullah tidur. Ya. Setelah tidur, Rasulullah memerintahkan kita awal tidur adalah bangun di sepertiga malam. Kalau kita isya nggak tidur, tidurnya sepertiga malam. Sholat subuhnya tidur dipercepat. Beda hal dengan alat-alat syar'i. Nah ini ya, yang menjadi bagaimana kita menghidupkan sunnah Rasulullah. Kalau kendala kita menghidupkan sunnah Rasulullah karena kita nggak tahu sunnahnya Rasulullah apa saja. Ya. Ya. Bahkan di dalam Sirah Nabawiyah ada 3 tidur yang dilakukan Rasulullah. Yang pertama adalah tidur setelah ba'da isya, ya. Yang kedua adalah tidur ya mendekati ya sejenak dalam mendekati subuh. Yang ketiga adalah tidur sebelum zuhur. Ya. Itu sunnah Rasulullah. Kalau kita tidurnya kadang-kadang udah habis isya, alhamdulillah saya ya, habis isya udah tidur. Ya. Subuh bangun tidur lagi ya. Nah, ya, itu sunnah dari sisi tidur. Sunnah dari sisi makan gimana Rasulullah? Nah, ya. Rasulullah makan dalam kondisi yang tidak berlebihan, yang tidak kenyang, begitu perut kenyangnya seakan-akan ingin memuntahkan, sudah makan. Ya. Makan dengan secukupnya agar tegak tulang belakang. Kalau gitu, kita baru 1 piring nasi pun masih nambah. Nah, itu baru sisi makan. Bagaimana sisi yang lain Rasulullah dari sisi sebelum tidurnya? Apa? Memaafkan apa yang menjadi kesalahan saudaranya. Ya. Kalau kita kan sebelum tidur, ya. Siapa yang
sebelum tidur adalah berwudu. Ada bapak-bapak sebelum tidur berwudu. Ini sunnah Rasulullah. Wudu. Hatta sampai dikatakan ya, pahala dari orang yang selalu mengalir dalam kondisinya salah satu tidur dalam kondisi berwudu. Sunnah Rasulullah. Kita kadang-kadang dari luar rumah tidur asal tidur aja tuh, nggak istighfar. Rasulullah yang dijamin masuk surga masih melakukan sunnahnya ya. Sebelum tidur adalah beristighfar. Kita yang nggak dijamin, kadang-kadang istighfar, kadang-kadang enggak. Ya. Inilah ya. Nah ini yang perlu kita ketahui untuk menunjukkan bukti cinta kita kepada Rasul sesungguhnya. Kalau sekedar antum mengikuti kajian Maulid Nabi ya, menjadi panitia Maulid Nabi, betul cinta terhadap Rasulullah, betul, tapi tidak menyeluruh kecintaan itu. Jadi urgensi intisari ketika kita mencintai Rasulullah SAW, salah satunya adalah menghidupkan sunnah Rasulullah. Lalu menjadi pertanyaan, bagaimana mau mengikuti sunnah Rasulullah kalau nggak tahu apa yang menjadi sunnah Rasulullah? Nah inilah pentingnya. Pentingnya kita belajar, menuntut ilmu agar kita mampu mengetahui apa yang menjadi sunnah Rasulullah dan kita mampu mengaktualisasikan cintanya kita kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi catatannya banyak bapak-bapak ya. Yang namanya sunnah Rasulullah bukan hanya diingat poligami ya, bukan, jangan hanya banyak poligami. Tapi bagaimana kita mampu mengetahui apa yang menjadi aktivitas Rasulullah ya. Bahkan Rasulullah SAW ketika bertemu dengan para sahabatnya dengan mengucapkan salam, berjabat tangan, hatta ya, sampai orang-orang yang merindukan sapaan Rasulullah selalu menunggu Rasulullah di dalam tempat tidurnya. Banyak sekali bapak-bapak. Ya. Jadi mari kita mengucapkan, memaknai cinta dengan Rasulullah ya, dengan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya ya, yang menjadi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW ya, yang kedua adalah yang ketiga ya, yang kedua adalah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW ya, yang ketiga adalah menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW, menyebarkan ya, ajaran Nabi Muhammad. Ini bentuk cintanya kita kepada Rasulullah. Ternyata ya, mengestafeta tugas Rasulullah ya, menyiarkan dinul Islam yang menegakkan ilah kalimatillah, dan tujuan ya, cintanya kita kepada Rasulullah ternyata menyebarkan ajarannya ya. Jadi jika kita benar-benar jujur dalam mencintai Nabi ya, mari kita wujudkan cinta itu dengan mendakwahkan dan menyebarkan ajaran Nabi. Pak, dakwah itu artinya mengajak kebaikan. Apa yang diajak, apa yang disampaikan ya. Dakwah itu bagaimana kita menyeru saudara-saudara kita untuk menjadi muslim yang kafah, muslim yang menyeluruh, muslim yang mampu ya, taat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taat. Dan perintah kita untuk yang mengatakan cinta dengan Rasulullah adalah menyebarkan, mengikuti apa yang menjadi tugas Rasulullah yang diperintahkan kepada Allah. Artinya apa? Artinya yang namanya dakwah bapak-bapak bukan hanya tugas seorang ustaz. Artinya apa? Yang namanya dakwah bukan tugasnya seorang kiai, tetapi seluruh umat yang mencintai Rasulullah, yang mengatakan cintanya kepada Rasulullah,
adalah mempunyai tugas berdakwah. Ya. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, bukan hanya tugasnya seorang kiai, seorang ustaz, tapi kita semua walaupun tidak berlabel ustaz maupun kiai, kemungkaran itu menjadi penghalangnya, penegurnya, pengingatnya adalah umat Islam yang mengatakan la ilaha illallah, cinta dengan Rasulullah. Makanya bapak-bapak yang dengan Allah Subhanahu wa taala yang al-haq walaupun sampaikan kebenaran walaupun pahit. Melihat tetangga mabuk-mabukan, tidak. Yang namanya mabuk itu haram. Ketika kita melihat saudara kita yang melalaikan sholat, menunda-nunda sholat, bilang amalan terbaik adalah sholat tepat pada waktunya. Jangan merasa takut kehilangan kawan ketika kita tidak berani mengatakan kebenaran. Karena rasa tidak enak kita muncul ya ketika kita nggak mampu, nggak pingin ya retak persaudaraan kita gara-gara mengingatkan kebaikan. Ada banyak asyik kumpul, ngobrol, ngopi, waktunya azan ya. Sebagai seorang yang mencintai Rasulullah, maka apa yang kita lakukan? Ingatkan saudara kita untuk segera menyambut panggilan Allah. Ya. Kadang-kadang apa yang terjadi? Kita nggak enak. Bahkan ada label dan rasanya udah pada gede, udah pada bapak-bapak. Ya, nggak perlu diingatin harusnya. Nggak begitu. Kita menjadi orang yang mampu menghidupkan. Ya, kita orang yang mampu menyebarkan. Ya. Bapak-bapak dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kondisi ya, ketika kita mengetahui hampir 60% misalkan Puri Bukit Depok bapak-bapaknya penghuninya gak bisa baca Quran, apa yang kita lakukan? Pendidikan. Tapi ini bagian dari ladang dakwah kita. Atau hampir mayoritas umat Islam yang ada di Puri Bukit Depok minim dalam sholat berjamaah. Itu tugas kita. Jadi kalau kosongnya masjid, ya sepinya jamaah ini masjid, bukan hanya tugas seorang Ustaz Ali saja, kita juga yang mengingatkan warga umat Islam untuk segera menuju masjid, membangun masjid. Itu tugas kita semua, bukan hanya tugas seorang ustaz. Ini namanya dakwah. Walaupun dakwah ini, dakwah yang akan kita lakukan tidak dituntut hasil, Kalau kita sudah melakukan apa yang disunahkan Rasulullah untuk menyebarkan ajaran Rasulullah, gak ada hasilnya, gak usah takut, gak usah bersedih. Karena memang Allah katakan wakuli malu, kerjain aja, kerjakan saja. Gitu. Pak Prit dengan tim pendidikannya misalkan mengadakan kajian tiap Ahad, apa pernah penuh? Tapi kan tetap dilakukan. Wakuli malu tetap bergerak. Atau Babe tiap hari azan, ketika azan subuh cuma sebaris, apakah Babe harus berhenti azan? Males, azan udah capek-capek, yang sholat subuh cuma sebaris. Ataupun kita kita harus mampu bergerak,
Kita harus mampu memahami bagaimana cintanya kita kepada Rasulullah. Kita menjadi estafeta apa yang menjadi tugas Rasulullah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah, menyampaikan kebaikan. Siap Bapak? Siap Bapak? Insya Allah. Nggak takut dibenci. Kalau memang ya'muruna bil ma'ruf, kalau kita mengajarkan kebaikan, ini insya Allah efeknya nggak terlalu besar. Beda ketika kita melakukan wa yanhauna 'anil munkar. Kalau mengajar kebaikan itu gampang, Bapak mengajarkan marah. Tapi wa yanhauna 'anil munkar, ketika kita mencegah kemungkaran ini, makanya kalimatnya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, enggak dipisah. Allah menyatukan kalimatnya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bukan hanya ya'muruna bil ma'ruf doang, bukan hanya menyeru kepada kebaikan doang, tapi Allah juga melengkapi menyeru kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Bukan berarti ajaran yang kita sebarkan yang diperintahkan Rasulullah adalah hanya sekedar menyuruh hanya kebaikan, tapi tidak mencegah kebaikan. Kalimatnya tidak terpisah. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Makanya imam besar kita Habib Rizik, kalau hanya sekedar melakukan ya'muruna bil ma'ruf, aman di hidupnya. Tapi dia paham kalimat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar bukan hanya sekedar menyeru kebaikan, tetapi dia juga mencegah kemungkaran. Ya udah, konsekuensinya dibenci, konsekuensinya dijahatin. Dan itu yang menjadi perintah, yang menjadi profesi, yang jadi pekerjaan Nabi Muhammad SAW. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi orang-orang yang mencintai Rasulullah, yang mampu melakukan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa yanhauna 'anil munkar itu risiko. Jadi kalau kita menjadi orang yang menyebarkan ajaran Rasulullah, jangan takut dibenci, jangan takut nggak ada teman. Konsekuensinya itu. Selanjutnya, bentuk tadi yang keempat. Selanjutnya adalah menegakkan ajaran Nabi dengan hati, lisan dan kekuatan. Kalau tadi kita diperintahkan untuk menjadi orang yang menyebarkan ajaran Rasulullah, setelah kita mengajarkan, kita menjadi orang yang berjuang, menegakkan ajaran Nabi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ajaran Nabi Muhammad SAW, ajaran yang menyelamatkan kita dari azab Allah Azza wa Jalla. Maka di surat Al-Imran Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la taqarrabu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Arti memperjuangkan ajaran Rasulullah SAW adalah memurnikan apa yang menjadi perintah Rasulullah yang harus kita ikuti. Memperjuangkan. Kenapa? Karena memang setelah Rasulullah wafat banyak hal-hal yang tidak dilihat Rasulullah, yang tidak dipastikan benar dan kehalalannya banyak terjadi. Nah, inilah fungsi kita sebagai orang yang mencintai Rasulullah, memperjuangkan apa yang originalitas, apa yang menjadi perintah Rasulullah. Kita perjuangkan
pada waktu lampau ada seorang ya, yang mengaku nabi setelah Rasulullah, Nabi Gunung Sindur, ya, sate. Ya. Ini yang harus diperjuangkan. Nggak benar ini. Ya. Muncul beberapa nabi setelah Rasulullah SAW wafat. Ya. Ini yang menjadi tuntutan Rasulullah, kita memperjuangkan apa yang menjadikan Rasulullah. Kalau dia mengaku nabi, tidak, karena dasar yang Allah katakan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dia harus kita perjuangkan. Ya. Banyak lagi. Ya. Di India ya, ada yang mengaku nabi. Hatta improvisasi dalam beribadah. Ini harus menjadi sebuah concern kita. Kalau kita memang cinta dengan Rasulullah, maka kita menjaga originalitas apa yang menjadi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memperjuangkan, ya. Maka bukan hanya sekedar memperjuangkan, tapi mampu memaintain, memelihara. Karena dari kita semua dasarnya, mazhabnya beda-beda. Makanya ya, kita harus menjadi orang garda terdepan ketika kita mencintai Rasulullah, mengaku cinta dengan Rasulullah. Ya, kalau hanya sekedar kunut yang berbeda, bukan jadi prioritas kita untuk berselisih paham. Kalau hanya sekedar ba'da sholat kita menjaharkan zikir dan doa kita, bukan menjadi sebuah prioritas kita untuk kita perdebatkan. Tapi bagaimana Islam mampu menjadi sebuah konsep kehidupan yang rahmatan lil alamin. Jangan sampai kita sebagai umat Islam salah prioritas. Cuma gara-gara tahlilan 7, 14 hari, 40 hari menjadi permusuhan. Cuma hanya sekedar kita menjadi orang-orang yang berbeda dari sisi ibadah, dianggap adalah bagian dari jauh dari Islam. Makanya Allah tadi katakan, ya, kalau ada perselisihan Allah katakan wa tasimu bihablillahi jami'an. Pegang teguh terhadap tali agama Allah. Artinya apa? Lihat di Quran, lihat di Sunnah, kalau ada perbedaan, kembalikan kepada itu. Oleh karena itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kita kepada Rasulullah harus menjadi bagian aktualisasi kita menjadi yang sebenar-benarnya cinta kepada Rasulullah, yang seutuhnya cinta dengan Rasulullah, bukan hanya sekedar menjadi panitia maulid dan menghadiri maulid, tapi kita mampu menghidupkan sunnah Rasulullah, memperjuangkan ajaran Rasulullah, dan menegakkan apa yang menjadi ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Haqqa Rabbik, yang benar-benar dari Allah dan yang sangat datangnya dari pribadi sendiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi tausiah dari guru kita Bapak Ustaz Mahar Al-Fauzan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum ditutup barangkali ada satu pertanyaan dari Bapak Jemaah. Silakan. Ada Pak Asari, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengalami ketika di mall, saya ikut berjamaah. Kebetulan yang imamin orang dari Timur Tengah, dan terus saya selesai berjamaah, terus orang itu mengimami lagi sampai
berapa kali ngimamin itu kan yang mau saya tanyakan, bolehkah gitu kan berapa kali ngimamin dalam satu sholat, misalnya pas sholat maghrib gitu ada 3 kali lebih yang ngimamin selesai kok dia bangun lagi ngimamin lagi gitu. Kalau di sini gimana maksudnya Bang Ali? Saya ngikut jamaah, itu saya selesai, teman saya datang lagi ikut jamaah lagi. Saya udah selesai nih, udah salam, dia bangun lagi. Sholat masbuk Ngimamin lagi, sampai 3 kali lebih ngimamin lagi gitu. Jadi antum sendiri nih ada yang ikut makmum. Oh, banyak gitu selesai, imam itu bangun lagi, ngimamin lagi, tapi mungkin maksudnya, mohon maaf, mungkin maksudnya ada sholat dia masbuk gitu kan, begitu imam sudah selesai dia masbuk kan, dia masih sholat, ada Bukan. imam, Artinya makmum menjadi imam. Bukan, imamnya. dia masih satu imam, masih satu imam. Jadi imam lagi gitu. Dia jadi imam lagi. ganti imam, ganti Dia jadi imam lagi. Enggak ganti imam, Sampai tetap 3 ganti kali makmum. gitu kan. ganti makmum. Ganti makmum. Makmumnya kan banyak nih, dia jadi imam lagi. Padahal dia udah sholat nih. Jadi imam lagi. Ya itu. Oh iya, Boleh Pak. silakan Bapak. Saya agak kurang nangkep sih sebenarnya, tapi agak sedikit. Artinya ketika dia masih dalam kondisi sholat, Ada sholat Terus subuh nih. Kan kita udah selesai nih. Terus imam itu jadi imam lagi dengan imamnya beda gitu. imam yang berkali-kali. Iya. Artinya kalau dia sudah selesai sholat, seharusnya tidak boleh imam Ya itu itu imam kembali gitu. Seharusnya seperti itu. Artinya apa? Beda ya. Kecuali misalkan ini ada satu imam yang pertama, ada makmum, lalu ini selesai, tapi ini belum selesai, boleh ya jadi imam. Tapi kalau dalam konteks yang Pak Ari ceritakan, kalau sudah imam, dia nggak boleh jadi imam. Harusnya apa? Dia jadi makmum. Kalau makmum ini sendiri tidak ada jamaah, Pak. Gitu. Misalkan nih, ya ini yang sudah selesai dia sholat nih, lalu ada satu orang sholatnya sendiri, boleh ini berjamaah lagi walaupun ini sholat, tapi syaratnya tidak menjadi imam. Dia menjadi makmum untuk menemani orang tersebut berjamaah. Tapi yang apa yang Pak Ali bilang tidak dibenarkan. Ya, soalnya dia udah imamin, terus ada jamaah lagi banyak jadi imam lagi. Nggak boleh yang kayak gitu. Itu boleh. Nggak boleh. Kalau dia mau ini pun boleh mengikuti menjadi makmum bukan jadi imam. Jadi apa yang saya pelajarkan secara fikihnya seperti itu. Jadi tidak boleh seseorang mengimami beberapa jamaah atau berkali-kali dalam jamaah. Itu gitu. Soalnya saya lihat dia pertama mengimamin rombongan dia, keluarga dia, udah selesai salam, bangun lagi. Secara fikih yang saya pelajari tidak dibolehkan kecuali kalau dia menjadi makmum. Ya, begitu Pak Arina. Ada tambahan dari Pak Ustadz? Ya, satu lagi pertanyaan tadi dari Pak Agung. Silakan sekali lagi Pak Agung. Mungkin kita kalau pertanyaan dalam pergaulan sehari-hari itu kita kan tahu lah ya kadang dia saling bercanda atau apa, tapi emang kita dalam pergaulan itu apakah kita dalam pergaulan kita meledek, bercanda itu gimana tuh Pak Ustadz? Dalam pandangan sedangkan dia tahu kita ibaratnya dalam pergaulan itu ya ibaratnya istilah bercanda lah, kita apa mau ya sama Pak Sur atau apa sama siapa gitu, dia tahu kita dalam bercanda. Nah, dalam agama kita itu gimana? Ya, silakan. Bercanda. Di dalam Islam boleh kita bercanda. Bahkan Rasulullah itu bercanda. Iya. Gimana kalau ada unsur celaan? Jadi gini, ya bercanda dalam Islam yang dicontohkan Rasulullah adalah bercanda yang mendidik.
Pernah suatu ketika ya Rasulullah dan para sahabat berkumpul di lingkaran. Ya. Dia makan buah kurma. Kurma kan ada bijinya tuh. Ya, kurma ada bijinya. Ala kulli hal, yang setelah makan bijinya jatuh di tempat. Ya. Ternyata bercandanya sahabat, biji yang ia makan kurmanya ditaruh depan Rasulullah. Ya. Hatta saat salah sahabat Rasulullah ini nggak ada bijinya di depan dirinya, nggak ada bijinya. Ya. Teorinya apa? Karena biji yang di depan Rasulullah paling banyak, sahabat ini bilang Rasulullah kayaknya lapar banget, biji kurmanya banyak katanya kan. Memang secara teori bijinya di depannya paling banyak. Apa bicara Rasulullah? Saya memang lapar, tapi tidak selapar antum yang makan biji-bijinya sama orang antum. Tapi bercandanya Rasulullah artinya apa? Mendidik. Artinya ketika bercandaan ya, yang memang tidak menyakiti perasaan dari saudara kita, diperbolehkan. Ya, nggak apa-apa. Beda halnya kalau menyakiti ini. Nah, kadang kita bercandaan kita ya nggak melihat momentum. Iya, nggak lihat momentum. Ini kondisi saudara kita lagi mood apa enggak? Bad mood. Ya, kita hajar bercanda. Akhirnya apa yang terjadi? Tergores hatinya. Karena kondisinya kita nggak tahu lagi bad mood atau mood. Apa dia lagi berantem sama istrinya? Apa dia lagi nggak punya duit? Kita bercandain. Ya. Ya. Yang paling parah di kita saat ini, setelah ada kalimat baper, jarang orang yang minta maaf. Kadang-kadang kita bercandain saudara kita, memang momentumnya lagi gak mood, marah. Apakah kita minta maaf? Kan? Yang sering dikatakan apa? Baper lu bercanda gitu doang aja, marah. Semenjak ada kalimat baper, kalimat maaf itu jarang sekali diucapkan. Betul nggak Pak? Ya. Kebajikan itu. Jadi pada intinya Pak Agung, pertanyaan dari Pak Agung, boleh bercanda dalam Islam karena Rasulullah juga pernah bercanda, tetapi tidak menggoreskan hati saudaranya. Itu Allah. Ya, kemudian tadi jawaban dari guru kita Bapak Ustaz Mahar, mudah-mudahan bisa memperluas wawasan kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Oh, boleh. Ujian, silakan. Kalau saya mau tanya nih, ini terkait wayang Maulana Munkar ya, juga perbuatan Munkar. Itu kita tahu nih, namanya kita melihat tuh, di lingkungan kita mungkin lagi pas-pasan, bukan lewat jalan. Itu ada orang yang kita kenal, dia melakukan perbuatan yang Munkar yang tidak baik ya. Kita diamin aja. Itu kita kena berdosa apa tidak? Ya, silakan. Ini pertanyaannya agak berat nih, terus dijawab agak panjang. Maksiat, kemungkaran ya, adalah ilustrasinya. Kita sedang naik kapal bersama ya, di wilayah kita ini ya, kita sedang berlayar bersama dengan kapal yang namanya Puri Bukit Depok ya. Ilustrasinya adalah orang yang melakukan kemaksiatan adalah orang yang membolongi lubang dinding kapal. Orang yang membolongi dinding kapal. Maka untuk menjaga keselamatan kita bersama, apa yang kita lakukan? Wayan aunatin munkar. Ya. Makanya ada fase yang Rasulullah SAW mengatakan kemungkaran yang dilakukan orang lain dan kita tidak menegurnya, kita juga kena azab Allah. Itu saya tadi. Kita ciumin dia membolongin kapal. Apa yang terjadi ketika kapal itu bolong? Bocor. Kalau udah bocor kan, karam. Antum selamat. Walaupun antum tidak membolongin kapal itu, semua tenggelam. Ini
selanjutnya itulah kemungkaran. Jadi antum harus menegurnya. Pertama dengan tangan, bukan berarti nonjol atau membacok, bukan. Tangan di sini artinya adalah kekuasaan. Kalau antum ketua RT, tegur. Tegur. Kalau antum nggak berani, karena antum nggak punya kekuasaan, lisan. Lisan pun nggak enak. Ya, qalbu, hati membenci apa yang dilakukannya, dan itulah yang kata Rasulullah selemah-lemahnya iman. Jadi apa? Tegur. Caranya itu dalam Allah, dalam Rasulullah katakan. Kalau antum punya ketua, punya kekuasaan, tegur dengan tangan. Tapi kalau antum nggak mampu dengan lisan, lisan juga nggak mampu dengan qalbu. Intinya adalah menegur. Kalau antum sudah menegur, selesai kewajiban. Jangan diambil akhir, nggak berani langsung. Paham ya baik ya? Jadi antum tetap harus mempunyai kewajiban menegur kemungkaran itu dengan fase kekuasaan, lisan dan qalbu. Allah Ya, demikian tadi ya paparan tausiah dan jawaban dari Pak Ustaz. Nah, silakan Pak Ustaz kali. Maaf sebelumnya ini terkait dengan pertanyaan tadi Pak Asari, bagaimana hukum berjamaah bagi imam beberapa kali sebenarnya kalau kondisi darurat itu dibolehkan, misalnya di rest area misalnya, kan nggak ada bacanya bagus misalnya, misalkan nggak ada orang dengan kapasitas di situ, boleh imam beberapa kali mengimamkan beberapa kali kloter ya. Kondisi tertentu memang tidak ada orang layak, nggak ada yang maju tak? nggak ada orang yang ini, mungkin karena merasa ini boleh seperti itu. Itu namanya jadi kondisi tertentu ya, jadi tidak sampai terjadi pengharaman ya. Silakan kalau memang kondisi itu nggak ada imam yang layak, kalau dia mungkin orang sehat tadi bagus, yang lainnya ini jadi nanti imam pertama ya hukumnya Pak wajib, jadi imam kedua sunnah gitu, dan pahala sunnah mengimamin orang lain itu kalau kondisi darurat. Kalau misalnya kondisi ada imam tetap misalnya ya aja kita di sini ya, itu makruh karena udah ada imam tetap gitu kan, kecuali kita imam lagi gitu kan. Jadi kalau tetap Al-Madinah karena mukim nih, kita kan mukim nih ya, udah ada imam tetapnya ya sekali cukup ya, tapi keduanya nanti jadi dulu. Jadi dia situasional saja, jadi nggak sampai terjadi sampai saya diharapkan. Jadi Islam itu kan seperti itu ya, artinya mudah ya situasi aja. Kalau kasus dulu Mu'adz bin Jabal itu, dia pernah kasus dari hadis Muslim, dia pernah sholat berjamaah sama Nabi ini Isa. Dia pulang mengimami lagi di kampungnya, itu dibolehkan. Karena kasusnya dia tadi yang pertama wajib, yang kedua mengimami di hukum sunnah. Jadi yang satu sholat fardu dia tunaikan, ketika dia imam kedua dia sunnah mengimami kaumnya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi nggak sampai terhukum sampai haram. Jadi ini mohon maaf kalau ada sedikit tambahan saja ya. Jadi jangan terlalu kalau misalnya kita ini jadi yang pertama wajib, kedua sunnah. Kalau kondisi tadi di rest area ya musafir itu boleh. Kalau misalnya nggak ada yang lain nggak, Pak Roja mau silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi